Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahr Ramadan wa ja'alna al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pendengar yang mulia, berbahagialah orang-orang yang beriman, karena sebab imannya itu insyaallah amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman ini Allah beri tempat ataupun posisi yang khusus, sehingga dalam event-event tertentu pun Allah menyebut khusus kepada orang beriman, termasuk juga undangan. Kalau kayak sebut undangan lah, undangan ini bulan puasa ini, Ramadan ini sebenarnya undangan. Nah, makanya bunyi ayatnya itu di Al-Baqarah 183 itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu jelas bahwa yang dipanggil oleh Allah di situ adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang merasa terundang apabila dia beriman, sebab tanda-tanda orang beriman itu ada lagi di ayat lain di surat Al-Anfal. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya di antara ciri-ciri orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah ini. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat kepada dia, maka bertambah imannya. Dan ciri ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, maka mereka itu bertawakal ataupun berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam segala urusan kehidupan. Ini ciri-cirinya. Maka Allah panggil di dalam kesempatan ini, di dalam bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman. Dulu waktu Rasulullah SAW di Ashhurul Ma'lumat, di bulan-bulan yang sudah mu'tabar, ya, bulan-bulan yang mulia seperti Safar, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Haji, itu kan bulan-bulan yang mulia. Nah, kita sekarang di tengah-tengah bulan yang mulia itu Ramadan. Nah, maka Rasulullah telah mengumpulkan sahabat-sahabat. Rasulullah bertanya kepada mereka, ya ashabi, afarahtum biliqa'i Ramadan, apakah kalian gembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Maka dijawab sahabatnya, ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami gembira. Idzan fatazawwadu, kalau begitu kalian berbekal. Maka diperintahkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat itu berbekal sebelum Ramadan. Maka sahabat-sahabat ini bekerjalah mereka, kalau ya dia tukang dia bertukang, kalau dia berniaga dia berniaga, kalau kita sekarang karyawan dia karyawan. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekalnya di bulan Ramadan. Nah, sehingga hari pertama Ramadan sampai akhir Ramadan itu mereka full untuk puasa saja. Ramadan ibadah. 11 bulan kan sudah bertungkus lumus untuk dunia, habis-habisan. Mata, telinga, mulut, kaki, tangan, pikiran dikerahkan untuk 11 bulan. Nah, sekarang Allah beri satu fursah, satu kesempatan di bulan Ramadan penuh untuk membersihkan hati kita, diri kita. Makanya ini hari-hari tazkiyah di bulan Ramadan ini. Dan disitulah Allah turunkan petunjuk yang benar, yaitu Al-Quran. Maka saya katakan bulan Ramadan ini sebenarnya ada dua topik besar bulan Ramadan, yaitu bulan Al-Quran dan bulan jihad. Karena di bulan Ramadan itu juga disitulah pertama sekali jihad Badar, itu perang Badar di tahun kedua Hijriah. Dan dua-duanya sukses. Nah, Ramadan ini waktu diturunkan Al-Quran itu, kan Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Inna nahnu nazzalna Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran itu tanzila, bertahap-tahap. Sebenarnya Allah mampu menempelkan sekaligus 30 juz ke dada Rasulullah. Allah itu kun fayakun, mampu.
tetapi Allah membuat satu pembelajaran, proses tazkiyah dan proses pembelajaran sehingga umat ini, manusia ini, pola kehidupannya itu tertibnya seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, di kalimat yang lain. Di situ ada lahafizun, lam takkid kepada fa'il. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu berarti hanya Allah yang hafiz, yang memelihara Al-Quran. Maka Al-Quran itu nggak mungkin itu diselewengkan, diselingkuhkan, dipalsukan, nggak mungkin. Orang-orang yang bekerja berusaha untuk memalsukan, menyelewengkan Al-Quran itu adalah pekerjaan sia-sia. Sampai kiamat mereka tidak akan bisa, karena Allah senantiasa menjaga. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Allah menempelkan ke hati-hati orang beriman. Bayangkan anak usia 10 tahun sudah hafal 30 juz. Ya, di Afrika Selatan umur 3 tahun sudah hafal 30 juz. Subhanallah. Bagaimana Allah membuat seperti itu? Bagaimana satu orang yang benci kepada Al-Quran tiba-tiba dia menyelewengkan Al-Quran dengan katanya itu adalah Satan versus, yaitu ayat-ayat setan. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, makanya kita harus yakin bahwa Al-Quran ini seutuhnya diturunkan Allah SWT. Maka bertahap. Pertama turun Iqra. Apa itu Iqra? Jibril mengatakan Iqra. Rasulullah, ma'ana biqari, saya tak pandai baca. Dia bagaimana Rasulullah mau baca? Rasul nggak pernah belajar tulis baca, nggak pernah duduk di pesantren, nggak pernah mondok, huruf nggak tahu, tulisan nggak tahu. Dan Jibril waktu itu tidak memberikan tulisan kan? Jibril itu nggak memberikan tulisan di situ. Cuman ada kata-kata Iqra, makanya dibilang ma'ana biqari sampai 3 kali. Ternyata maksud Iqra di situ bukan Iqra dalam arti baca, tapi Iqra dalam arti ikrar. Kamu ulang, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah tsumma inna 'alaina bayanah. Ketika dibacakan kepada engkau, ikutin aja, nanti kami yang memberi paham masuk ke dalam dadamu. Ternyata maksud Iqra di situ adalah ikrar. Maka metode pembelajaran Rasulullah, Jibril kepada Rasulullah, itulah metode takror. Itulah yang diikuti oleh syekh-syekh ulama-ulama kita sekarang, supaya bagaimana face to face communication antara anak murid dengan guru untuk mempelajari Al-Quran itu. Nah, itu dari segi itunya. Maka tahapan-tahapan itu bunyi daripada setiap ayat Quran itu mesti nilainya dakwah. Coba Iqra, Nabi berdakwah, ya kan? Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu dan bangunkan orang lain. Dakwah juga. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sampai kepada wa innaka la'ala fin nahari sabhan tawila, di siang hari kamu berenang yang panjang. Maksud berenang yang panjang apa? Padahal waktu itu nggak ada kolam renang kan, nggak ada sungai, nggak ada apa itu di Mekah waktu Nabi itu. Tapi maksudnya di situ adalah sabhan tawila, adalah berenang yang panjang di siang hari mendakwahkan kalimat la ilaha